Yeay, hai sahabat ngobras, jumpa lagi bersama saya Coach Tian nih yang akan menemani Anda semua selama kurang lebih 60 menit ke depan ya. Kita akan sama-sama tayang perdana kita pada hari ini adalah ngobras, ngobrol santai for Indonesia tentunya. Ini adalah episode perdana. Episode perdana ini biasanya menggelegar, fantastis, bombastis dan sebagainya ya. Dan juga menariknya nanti video ini kita akan upload di YouTube dan juga kita akan dimasukkan ke dalam Instagram Feeds dan Facebook ya. Nah, pastinya bintang tamu kita pada malam hari ini di edisi perdana ini adalah orang yang sangat luar biasa ya. Pasti setiap dari kita akan banyak belajar lah ya dari satu orang ini yang begitu luar biasa ya. Nah, sebelum saya panggilkan orang ini, saya invite orangnya. Bentar ya. Wow, thank you yang udah join ya, buat teman-teman semua yang udah join. Thank you banget tentunya ngobras edisi pertama ini bisa memberkati kita semua loh. Karena tema kita hari ini sangat menarik loh. Saya geser dulu. Ya, saya geser dulu. Nah, tema kita malam hari ini itu sangat menarik, yaitu nanti kita akan cerita tentang hari ini, itu temanya. Tentunya banyak sekali hal-hal yang sudah kita lewatin, yang sudah kita kerjakan, dan itu adalah hal-hal yang sudah diceritakan, kita bisa ceritakan kepada orang lain ya. Nah, teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang baru join, baru gabung di Insta Live saya, kalau mau berpartisipasi langsung aja berpartisipasi, bisa nanya nanti pertanyaan ke narasumber saya ya, Komario Timothy ya. Jadi Anda bisa tanya apapun bebas, dan bagi Anda yang beruntung, bagi teman-teman yang beruntung, saya mau kasih gift duta pisang. Yeay ya. Di sini ada Pak Frans Budi Pranata. Halo Pak Frans ya. Nah, oke sahabat ngobras, saya mau tanya dulu nih. Masih inget gak waktu dulu, waktu kita kecil ya, kita pernah dengar yang namanya, pernah tahu pemain bulu tangkis yang namanya Christian Hadinata? Ya, pemain bulu tangkis ini adalah pemain bulu tangkis di era tahun 1970-an sampai 1980-an. Saya harus lihat nih ya, biar nggak salah ya. Om Christian Hadinata ini merupakan spesialis ganda dan juga sudah menjuarai ganda putra waktu itu nasional di tahun 1971 dengan Atik Jauhari. Di tahun 72-nya juga juara All England berpasangan dengan Ade Chandra, dan masih banyak lagi prestasinya. Nah, ya, apa sih hubungannya Om Christian Hadinata dengan bintang tamu kita kali ini? Langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita yang begitu luar biasa. Oke, kita invite langsung. Bentar. Kita invite. Bentar ya. Langsung saja kita invite orangnya. Wih, Halo brother, halo. gimana kabarnya? Wah, kabar baik ya. Ko Mario, apa Suaranya kabar jelas nih? ya? Jelas, jelas, jelas. Jelas. Suara jelas kan? Jelas, jelas. Wah, luar Gimana biasa. bro? Gimana kita nggak turun di Erengel lagi nih? Iya nih kayaknya belakangan cuman ketemunya nih di lobby beda beda Medan ini. Oh iya. Betul, betul. Ini di lobi juga, temen beda medan. Betul, Nah, betul, betul. wah, gimana? Lagi ngapain sekarang nih? Ya lagi nungguin ini. Gue dari tadi dipanggilnya bintang tamu. Waduh, Oh iya kayaknya dong. kayaknya terlalu gimana gitu. Biasa kan dulu pernah ada program radio namanya City Show ya. Ah, Jadi kita nyebutnya juga bintang tamu sih. iya, iya, iya. Ya, jadi dan saya mau ingetkin dulu ya, Ko Mario, buat teman-teman semua yang berpartisipasi ya, nanti bisa komen, bisa berikan Hmm. emoticon dan sebagainya. Nanti yang saya pilih itu akan mendapatkan keripik dari Duta Pisang ya. Ah, ah. Halo Bro Conan, Peter ya, luar biasa. Ivan juga, wah luar biasa nih ya. Iya. Oke, nah langsung aja nih kita tanya-tanya ke bintang tamu kita yang begitu Boleh, luar boleh, biasa nih ya. silakan. Sebelumnya Ko terima Mario, kasih nih udah yes. ngundang, apalagi Wah iya episode dong, perdana. iya dong. Pastinya Waduh. karena saya percaya bintang tamu kita yang kali ini nih, Ko Mario ini bisa memberkati kita Heeh. semua di tengah situasi pandemik saat ini tentunya Waduh, ya. mantap, mantap. Oke,
Kok Nah, Mario silakan. sekarang langsung aja ya, langsung. Langsung aja. Oh, nanya dulu, biasa basa-basi dulu pertama kan. Oh iya, Kesibukannya pemanas. apa nih? Pemanasan dulu. Kesibukannya apa nih? Kesibukan Sekarang-sekarang nih. sehari-hari apa kesibukan sebenarnya sehari-hari dalam kondisi normal nih? Dalam kondisi normal dulu. Sebenarnya kesibukannya apa Oke. sih kalau kondisi normal? Kalau sebenarnya nggak cuma terbatas kondisi normal lah. Saat ini Ya, pun saya bekerja sebagai seorang karyawan di perusahaan. ya. Perusahaan saya itu adalah perusahaan pengembang kawasan industri. Ya. Oke. Jadi kita lagi mencoba untuk membangun sebuah kawasan industri di bilangan daerah Jawa Barat. Oke. Tuh, itu kesibukan saya sehari-hari. Hmm. Sebelum kita work from home. Oke. Work from home pun sebenarnya tidak banyak berubah. Masih banyak fokus di dalam pekerjaan, Ya. tetapi sekarang banyakkan ngawasin istri dan anak di rumah. Ini kan mereka Iya, ini kasarnya nih tidak dalam pengawasan saya nih kalau gue ke kantor. Nah, betul. sekarang kita ngelihat di rumah kondisinya sehari-hari itu seperti apa sih. Ternyata Oke. istri saya itu atau istri-istri yang stay at home, istri rumah Ya, saya salut, angkat jempol, pekerjaannya, wow, itu dahsyat. kita Lebih baru tahu ya, lebih berat daripada kita ya. lebih berat daripada orang yang bekerja 8.30 sampai 5.30, bos. Luar Iya, biasa. Kita jadi baru tahu ya sebenarnya ya jadi baru dengan tahu, jadi situasi. baru tahu. Sebenarnya Mau sih udah tukeran tuh. udah Mau curiga tukeran sih. tuh. Janganlah, jangan, jangan. Jangan Gua ya. gua gua menikmati pekerjaan gua. Iya. Jadi Oke. kurang Nah, lebih gitu, Tian, sehari-hari oh, pekerjaan saya sehari-hari seperti. ya. Hmm. Nah, kan anak-anak sekolahnya juga kan school from home nih. Ya, Ya kan, terus juga ko Mario kan sekarang work from home juga kan. Nah, itu betul. terganggu gak? Misalnya kan biasanya kita kerja fokus di kantor, tapi Nah, sekarang di rumah, terus ada anak-anak yang dikit-dikit, papi, papi mau main dong, mau main dong. Nah, gimana tuh? kalau kalau gue pakai bahasa terganggu tuh kayaknya keras ya. Ah, Tapi ya, kayak kesannya kan gue suka gue suka di sekitar keluarga. oh, oke. Ya, mau istri atau anak-anak, tapi gue pada Ya, intinya itu gue suka berada di lingkungan keluarga. Tapi memang oh, kadang ada kalanya di mana kalau kita itu harus benar-benar konsentrasi. Karena kita work from home, berarti kan banyak ya, pekerjaan itu melalui telepon. betul. Itu distraction adalah. Jadi saya Ada menggunakan ya. kata itu distracted lah. Hmm, Terganggu lah, kayak misalkan dia panggil lah, mau inilah, mau itulah. ya. Mereka Ah, ini kadang juga kita harus tahu benar caranya bagaimana menyampaikan bahwa tolong papi lagi ah. bekerja, kita bedakan lah. Kalau papi lagi bekerja Oh, itu kadang tingkat fokus sama keseriusannya itu beda. iya, Kalau betul. kalau papi lagi ngomong sama Om Tian, ya oke lah, bisa sendiri ya kan. Iya dong, Nah, iya tapi dong. nggak kasarnya gitulah. Ada distraction lah, ada Oh, distraction. Tapi di balik itu semua, gue benar-benar bersyukur bahwa bisa bersama-sama dengan mereka untuk jangka waktu yang boleh dibilang hampir 24 jam lah. Karena itu masa-masa yang wah, jarang lah. jarang terjadi ya sebenarnya ya. Jarang terjadi. Umumnya kan cuma paling weekend doang, Sabtu Minggu Wih, kan. iya sih benar-benar. Nah, kalau Kali ini 24 hours, 7 hari kerja. exactly, exactly. Betul, Wah, luar betul. biasa. Nah, Ko Ya, Mario, tadi kan di ya, opening tuh saya ada bahas sedikit tentang Om Christian Hadinata nih, ya kan? betul. Nah, sebenarnya apa sih hubungan Om Christian Hadinata nih dengan Komario dan seperti apa Om Christian Hadinata di mata Komario? Ya, silakan. Kalau kalau gua ngelihat Om Kris itu sebagai figur yang saya hormati, Ya. figur yang saya kasihi juga. Kalau dibilang kebetulan dia papa saya, kayaknya gak ada yang kebetulan. Nah, jadi kalau gua Oh, saya jadi bias nih. Tapi ya, maksudnya bahwa Christian, saya adalah anaknya beliau, ya. ya. Wah, Saya ya ada rasa bangga itu tidak pernah hilang. Mungkin ya. saya baru memahami siapa papa saya itu menjelang saya mungkin tingkatan akhir sekolah dasar kali ya. Nah, kalau Oh, oke, awal oke. waktu saya masih pertengahan sekolah dasar itu saya tidak tahu Ya. papa saya itu siapa. Kalau ada ketemu Oh, orang di tempat umum,
Ya. Bisa-bisa orang nyapa atau apapun, saya sering bertanya. Saya tanya, Pak, itu siapa? Ya, Ah, dia sederhananya bilang, oh, teman sekolah. oke. Ya udah, saya terima aja. Cuma lama-lama, ini kayaknya bukan teman sekolah nih, gitu loh. Karena Ah, kayaknya salam-salamnya tuh beda lah, gitu loh. Kan kita ngeliatnya teman sekolah tuh akrab, ada yang bagaimana, gitu loh. betul, betul. Jadi saya ngeliat papa saya itu sebagai orang yang eh, orangnya sangat kalem, Ya, orangnya sangat dapat mengontrol dia punya emosi, betul. orang itu sangat down to earth. Dia Ah, ya, seumur hidup saya, gaya hidup dia tidak pernah berubah. Dalam oke. musim apapun, gayanya Yes. selalu begitu-begitu aja. Orangnya kalem, orangnya lemah lembut. Ya, Hmm. buat saya banyak sekali kelebihan. Banyak-banyak sekali kelebihan. Dan itu sesuatu yang saya sangat sangat hargai, saya sangat hormati, dan saya banyak kagumi juga. Wah, bukan hanya Iya. Komari ya, banyak semua orang di Indonesia yang mengagumi. Ya, puji Tuhan. Iya. Wow, luar Iya, biasa. Nah ya, jadi ada kebanggaan tersendiri lah ya bisa betul. bisa menjadi seorang anak yang anak dari seseorang yang berprestasi ya. Betul, betul, betul. Apalagi kalau kita ngelihat kan tadi saya juga ngelihat kan Tian bicara bahwa generasi papa saya kan boleh dibilang kan mungkin 70-80. Ya. Betul. Tapi kalau ngelihat ke tahun 2020 ini ada Yes. generasi-generasi sekarang saat ini anak-anak muda Ya. mengenali siapa papa saya itu juga punya kebanggaan. Oh Bukan iya berarti iya. kalau kalau bukan berarti kalau generasi yang lebih senior itu Ya. saya tingkat kebanggaannya itu berkurang, nggak juga. Tapi Oke. setiap kali ketemu orang di tempat umum, ketika mereka mengenali papa saya, ketika mereka berbicara, Pak Kris, saya fans bapak, saya dada. Nah itu saya ada rasa kebanggaan sendiri. Wah. Artinya kan apa yang dia kerjakan, apa yang dia capai, itu Ya. orang menghargai. Kasarnya begitu. Wah, betul 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 banget. Dan itu buat saya wow. Dan anak-anak saya pun juga Wow. melihat bahwa papa atau kakek saya ini ternyata seorang publik figur loh gitu. Iya, betul banget. Ya, yang Nah, bisa ah, memberikan. wow, luar biasa. Nah, Ko Mario, saya mau ingetin dulu nih buat sahabat ngobras yang lagi nonton Ya, maupun yang ini. Jadi kalau pengen berpartisipasi langsung aja bisa komen, bisa tanyakan apapun kepada Ko Mario nih, orang yang begitu luar biasa. Jadi langsung komen. Nah, ada satu pertanyaan nih, Ko Mario. ya. Nanti juga ada di DM, ada beberapa. Nah, ini dari Pak Guna Satwam, ya. Oke, Pak Guna Satam. Nah, iya, Pak Guna Satwan ini tanya kalau disuruh work from home sepanjang karir gimana tuh, Pak? Waduh, eh, sebenarnya kalau saya ngelihat kondisi sekarang, Ya, eh, pastinya kan jujur katanya itu sangat menantang. betul. Tapi di balik tantangan tersebut itu pasti ada sesuatu yang positif yang bisa kita ambil. Benar. Jadi Setuju. kalau kita bilang bahwa untuk sepanjang karir kita work from home, Ya. ya masalah kita juga tidak cuma beradaptasi, tapi kita Oh, berevolusi kasarnya. Nah, ya. saya itu menganggap bahwa setiap situasi yang terjadi itu pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil. Ada sesuatu yang bisa Betul. kita ambil, tidak cuma ambil hikmatnya, tetapi Ya. kita pakai juga untuk dapat menjadi pertumbuhan pribadi kita, karakter kita, watak kita, dan yang lain-lain. So, Oh. kalau sampai harus work from home seumur hidup menjawab pertanyaan itu, ya mau nggak mau kalau harus begitu kondisinya ya harus siap kan. Pilihan. Iya, iya, benar, 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 benar. Tapi pasti itu pengaruh dong kalau misalnya kayak sekarang kan COVID, work from home, pasti pengaruh Ya, ke dalam pekerjaan dan oh pengaruh sekali. secara pengaruh ya. Pengaruh sekali. Karena kebetulan uh, tugas saya atau my main description, saya Ya. uh, banyak sekali berhubungan dengan orang secara langsung, secara pribadi. Oh, Jadi oh, oke. bukan yang bekerja di balik meja saja, tetapi juga banyak Ah, banyak turun ketemu orang di luar. Nah, dengan adanya oh, pembatasan-pembatasan seperti ini, itu menciptakan sebuah tantangan tersendiri. oke. Nah, ini lambat laun pun juga kita harus melihat bahwa kalau ini jangka panjang punya masalah, pembatasan ini Ya, terjadi untuk
katakanlah kalau cuma 2-3 bulan ke depan lain cerita. Tapi kalau kita Oh, bicara oke. karena sampai ke akhir tahun, maka Ya, cara menyikapi pekerjaan kita yang lama itu juga harus kita rubah. Mungkin oke. ini nggak biasa nih yang bicara lewat video Iya. call. Ya kan Iya. kayak begini kan, ini Iya, buat iya, buat iya. buat gue pribadi nggak lazim nih, nggak normal nih, kan? Tapi kalau Iya, iya, iya. demikian harus kita jalanin, ya Iya. kita beradaptasi lagi lah dan Oh, mau oke, ya oke, oke. kita Nah, nah tuh menyesuaikan ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Guna ya. Oke, nah ada lagi nih. Bentar, saya lihat. Oke. Nah, Ko Mario, ada ya. seorang bijak kan yang meminta, jadi gini, ada cerita, seorang bijak meminta kepada salah satu pembuat cincin pada waktu itu, Mhm. ya, untuk dibuatkan cincin emas dan dia pengen di cincinnya itu ada tulisan. Nah, singkat cerita, si tukang emas ini berbulan-bulan stres memikirkan tulisan apa nih yang saya harus tulis di sebuah cincin kepada orang bijak ini. Nah, akhirnya Mhm. sampai satu momen, akhirnya dia menuliskan sebuah tulisan cincin itu adalah "This too will pass." Dan yang ini Oke. pun akan berlalu. Nah, menurut Komario di situasi ini, apa esensi dari tulisan tersebut? Oke. Kalau kalau orang biasanya ngomong this too shall pass, itu Iya, konteksnya kalau buat saya pribadi lebih ke negatif ya oke. daripada positif. Kalau saya pribadi, Iya, persepsi saya this too shall pass itu konotasinya lebih ke negatif. Nah, oke. dalam hal ini mungkin saya mau rubah paradigma orang untuk berpikir bahwa this too shall pass itu berbicara mengenai bahwa dalam segala sesuatu ada musim dan waktunya. Oke. Artinya kalau kita katanya dalam kondisi di bawah, kita bisa mengatakan this too shall pass atau hal ini juga akan berlalu, itu Ya. untuk memberikan motivasi kita. Nah, Hmm. tapi ada banyak bagian-bagian yang harus kita juga bisa kerjakan, yaitu Ya. membangun kita punya karakter. Kita mengisi Wah. keterampilan-keterampilan baru, sesuatu yang baru lah, you Ya. pertajam. Nah, tapi Hmm. kalau dalam kondisi di atas sekalipun, bukan berarti kita akan terus di atas. Ya. Diskusi pas bisa mengingatkan kita bahwa, kalau saya sudah berada di atas, jangan kamu berpikir bahwa ini sudah selesai. Artinya, Hmm. you bisa menikmati tanpa berpikir standar itu akan berturun atau menurun. Ya. Walaupun you udah di atas, pertajam, pertambah, hasrat kita itu untuk belajar. Hmm. Artinya, Pertajam, pertambah hasrat kita untuk belajar, ya ya, kan? kalau nggak kita stuck cuma di situ doang. Artinya kita Betul, puas betul. untuk mencapai sebuah level, Betul. ya kan? Ini kalau kita, ini gue ngeliatnya nih mukanya nih gamers nih. Gamers itu kan pasti ada level-levelnya toh naik. Yo, Itu push bos. rank, push rank, push Iya. rank. Kita jangan cuma diem di satu level, kita bangga. Ya. Nah, itu. Benar, 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 benar. Kita Jangan terus sampai ya. maju. Jangan sampai. Jadi, di Stusia Pas, Oke. walaupun persepsi saya banyakkan konotasinya negatif, tapi saya Ya. juga melihat bahwa ini baiknya untuk kita ketika kita menyikapi dengan sesuatu yang positif itu untuk apa ya? Ambil waktu untuk kita terus belajar. Jangan berhenti. Oke. Ya, Artinya kan kita di atas ini bagus kalau kita bisa bertahan. betul, Tapi betul. saya nggak mau bertahan. Sifatnya kalau orang bertahan itu cuma defense, nggak pernah offense. Nah, kita Ah. belajar itu memperoleh keterampilan baru, itulah yang saya sebut dengan offense gitu. Oke, oke. Jadi sebenarnya dalam situasi ini adalah kesempatan kita untuk belajar sesuatu yang Iya baru ya. dong. Terus Ya sekarang you dari work from home, mau alasan apa lagi nggak punya waktu? Nah, benar juga. Benar, benar, Iya benar, kan? benar, benar. Kecuali kalau Betul, kita betul. di depan komputer terus-terusan main game, ya udahlah itu nggak bisa. Oh, lain cerita. Lain cerita. Betul, 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 Iya. betul. Dan itu pun akan berlalu. Itu pun akan berlalu, bos. Karena Iya, musik iya. pun akan berakhir. Oh, iya, iya, benar, 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 benar. Oke, nah, Ko Ya. Mario, berdasarkan tema kita hari ini, yaitu Ah, nanti kita cerita tentang hari ini. Ya, oke. nah mau tanya dulu nih, kapan sebenarnya terakhir Ko Mario cerita sesuatu something ke anak? Dan cerita Oke. tentang apa? Saya bertumbuh di apa ya di keluarga itu yang boleh dikatakan diperlakukan kalau boleh Ya, jujur
ada satu Ya, sisi yang orang berkatakan terlalu dimanja, tapi di satu oke. sisi juga orang bicara cukup mandiri. Nah, Oke. saya terakhir saya apa ya? Anak saya paling besar itu berumur 8 tahun, yang paling kecil umur 7 tahun dan 5 tahun. Nah, Nah, yang 8 tahun anak siapa nih? tahun ini 8. Oh, Tahun tahun ini ini 8. 8. Ya, tapi belum ulang tahun kan. Oh, Ini belum ini, ulang tahun. ini istri gue juga online nih, dia lagi ketawa-ketawa Oh, nih. Jadi gue yoi kasih ini ngomong. dong. Jadi 7 dan 5 tahun. Nah, Ya, saya suka mengajarkan mereka dalam artian bagaimana supaya level pembicaraan saya itu bisa ditangkap dan dicerna oleh mereka. Jadi saya oke. mengajarkan mereka atau saya cerita dengan mereka yang tujuannya itu untuk mengajar mereka. Pada Oke. intinya belajar mulai dari sesuatu yang kecil. Ya kayak Belajar contoh mulai dari misalkan, sesuatu yang kecil ya. yang kecil-kecil dulu aja. Jangan jangan kita langsung loncat. Gue pikir gue udah bisa nih. Ya, Langsung ambil intermediate oke. class. Jangan lu ambil beginner class dulu atau rookie class satu dulu gitu. Jadi saya cerita Oke. kepada mereka, mereka itu kalau di rumah itu Ya, sering kali meminta sesuatu ke orang oke. rumah, katakanlah, Mbak, tolong dong, minta air, minta minum. Oh, minta minum. Oke. Ya kamu pergi ambil sendiri. Saya Hmm. menceritakan bahwa dalam saya bertumbuh, saya Ya, memiliki apa ya kalau boleh dibilang itu benefit banyak oke. orang rumah yang saya bisa minta tolongkan. Tapi Oh, saya oke, memutuskan oke. itu untuk mengambil sendiri aja, berusaha sendiri. Oh, oke, Mandiri, oke. jangan jangan itu Mandiri, manja. mandiri. Oke. Kalau Karena di kalau luar yo, manja, iya, ya, iya, iya, benar, 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 benar. benar Iya, aku Pak. kan Jadi, kalau di rumah orang kan kadang-kadang suka ada tulisan Your mother doesn't hear. iya, Iya, exactly. iya, Jadi, iya, iya. jadi Iya, mereka iya. itu saya mau didik, saya mau ajar dari mereka dari usia yang segitu belia bahwa Iya, kalau kamu bisa melakukan sesuatu dengan diri sendiri, tolonglah iya, bantu orang lain dengan mengerjakan hal tersebut. iya. Jangan kamu bisa lakukan hal tersebut, tetap lu minta orang lain untuk kerjakan buat lu. Oke, benar. Hal sesederhana kita bicara, ya kayak tadi, ambil air Iya, minum. benar, benar. Dan masanya mereka ketika mereka jauh lebih kecil, tidak nyampe untuk ngambil ke lemari, nggak nyampe Iya, untuk pencet dispenser, ya oke bolehlah, you iya, minta iya. tolong. Tapi dengan kondisi Oh. mereka sekarang, you bisa ngerjain itu sendiri, kenapa tidak lakukan hal tersebut sendiri? Gitu. Hmm. Ya jadi cerita, Wah, ya kesana serius banget ya, cuman enggak, gue pengen santai. ngajarin. Kan ngobrol santai. Justru ini kayaknya kok serius banget nih gue nih ngomongnya. Oke. Iya. Oke, oke. Jadi, Tadi udah ya. Jadi ya gitulah kurang. menceritakan tentang kemandirian lah intinya kepada anak ya. Ya. Dan itu pasti daily dong, rutin setiap hari. Ada contoh-contoh yang saya selalu ingatkan kepada mereka bahwa ingat Ah, kemarin papi cerita apa ke kamu, dia beringat, oke, ya sekarang lu kerjain. hmm. Gitu. Ada Oke, masanya oke, oke. anak-anak boleh dimanja. Itu Ya, wajar ya. lah. Kita pun juga kadang mau Oke. memanjakan mereka, tapi dalam ada masa-masa tertentu atau waktu-waktu tertentu, kita juga harus didik mereka dengan disiplin. Kita Mm-mm. mengatakan ya hal demikian. Ya, ya, benar-benar. Nah, oke, sebelum lanjut, saya ingin menyapa dulu buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Thank you banget ya, yang sudah lihat, join. Nah, kalau perlu, teman-teman semua bisa komen. Nanti, bagi yang beruntung, saya akan pilih. Bagi teman-teman yang berpartisipasi ya, caranya gampang banget, komen. Nah, yang beruntung, saya pilih, itu akan mendapatkan keripik pisang dari Duta Pisang tentunya. Ya, Mantap. oke, mantap. Nah, Ko Mario, ini ada Yuk. pertanyaan, langsung aja saya tanyakan ya, dari Maxe Serare ya. Oke, pertanyaannya adalah, thank you banget ya Maxe udah nanya, kegiatan yang produktif di rumah selama lockdown, Waduh. ngapain aja tuh? Waduh, Produktif itu bahasanya luas sekali kalau buat gue. yes. Tapi ya, tapi satu mungkin gue bilang pencapaian lah ya selama work from home itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bekerja. Oh, Karena sorry, Maxe ini nggak di Indo ternyata. oh Dia oke, okay. nanya karena dia lagi nggak di Indo. Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Make Oke, sense oke. posisi di mana? Posisi, ayo Maxe bisa komen. Posisinya lagi di mana?
Oke, sembari lah ya. Nah, Sembari, sembari. tadi saya jawab, uh, unfortunately atau sayangnya, hal produktif apa selama work from home itu tidak berhubungan dengan pekerjaan saya. Karena seperti Ya, tadi saya sampaikan bahwa pekerjaan saya itu banyak berhubungan ketemu dengan orang. Jadi oke. ada bagian-bagian yang saya harus kerjakan secara administratif di balik meja di kantor, tapi lebih Ya, kepada luar. Nah, hal paling produktif saya selama periode work from home sampai hari ini, saya dan ya. istri saya kemarin atau 2 minggu terakhir itu berhasil menyelesaikan kamar anak-anak. Wah, Jadi, jadi kita putuskan untuk apa ya, merenovasi kasarnya kamar mereka oke. dan apa ya, awalnya kita pikir keraguan untuk bisa nggak sih kita ngecat sendiri, bisa nggak Ya, sih kita pasang perabotan sendiri, ya ternyata hari ini selesai gitu. oke, So oke. itu mungkin Wow. hal yang paling produktif yang saya lakukan Selama work selama from home. bukan Oke. sebuah pencapaian yang perlu dibanggakan atau patut dibanggakan, tapi gue sama istri cukup cukup bahagia bahwa kita bisa menyelesaikan ini dan Hmm. ya ada rasa kepuasan sendiri lah ketika kita melihat kembali boleh juga nih hasil pekerjaan kita gitu. Oh, luar biasa ya. Ini dikerjakannya bareng bersama keluarga. Ya, hasilnya Bareng lebih bersama istri, dia pun istri. ngechat, iya Ya, langit oh, dia kerjain, oh gitu. iya superwoman juga ternyata dia. Wah, saya mau kasih 2 jempol buat si Marcella nih ya, 2 jempol. Wah, luar biasa ya. Emang biasanya di balik laki-laki yang hebat itu di belakangnya tuh wanita hebat. Lebih hebat Top. ternyata. Iya, Ah, oh tuh kan ini langsung ya. kan dia komen tuh. Yo, nah, itu ya Maxes. Jadi semoga menjawab ya. Jadi hal produktif yang dilakukan oleh Komario tadi adalah ya ngeberesin kamar anaknya lah ya. Ini Maxes Iya. ini dari Taiwan ternyata. Posisi sekarang di Taiwan. Iya ya, salam buat Iya. EPSE ya, F4. Semoga sehat-sehat Oh, di sana. ya semoga sehat-sehat. Nah, atau bisa juga kan kalau misalnya di Taiwan ya mungkin kalau lagi di situasi lockdown, ngapain aja di rumah kan bisa workout ya, Komario ya. Betul, betul, betul. Ya bisa workout atau bisa gabung di Di komunitas PUBG ngobras. kita. Oh, boleh. Terus Kita ya, main terus ya. single end ya. Ini endorsement atau apa ini? Oh iya iya, push rank push rank. Push Oke. rank. Nah, Ko Mario, jadi ada pertanyaan lagi nih. Banyak hal yang sudah orang tua kita lewatin kan. Ya, Ini kita bicara sejarah ya. Banyak hal yang sudah dilewati oleh orang tua kita atau orang tua mm-mm. yang lainnya. Dan itu menjadi cerita yang biasanya diceritakan kepada kita atau Mm-mm. kepada anak cucunya gitu kan. Ya, Nah, di situasi pandemik ini, kan akan menjadi sebuah cerita nantinya, betul ya? betul. Yang akan kita ceritakan kepada anak cucu kita. Nah, menurut Komario cerita seperti apa sih yang akan kita ceritakan kepada anak cucu kita Mm-mm. setelah kita bisa melewati hal ini? Mungkin kalau hal ini saya bisa ceritakan atau saya akan ceritakan bahwa dalam musim kehidupan saya sempat mengalami sesuatu yang benar-benar belum pernah saya alami sebelumnya. Oke, Dan sifat ini terjadi bukan cuma di Jakarta, bukan cuma di Indonesia, tetapi global. Nah, global. kalau mungkin kita kilas balik, mau orang bicara mengenai krisis moneter, ya Ya, mau krisis moneter berapa tahun berapapun, itu saya betul. melihatnya kejadiannya itu regional. Oke, Jadi tidak orang seluruh dunia itu secara bersamaan tuh mengalami hal tersebut secara berbarengan. ya, betul. Dan yang berbeda dengan saat ini, lawan kita atau musuh kita ini sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Lebih Jadi susah, lebih susah lagi, lebih sulit lagi. lebih Jadi susah. kita itu Pakai mungkin gili, dia lagi pakai gili, wes, lagi ngepron. ini kayak game kita terakhir ya. Oh iya dong. Oke, so, jadi gue akan ceritakan itu kepada anak-anak yang dimana juga Ya, mereka udah bahkan jauh lebih lama school from hmm. home, ya jauh Oke, sebelum kita home, mereka ya, udah mungkin pertengahan bulan Februari kali ya atau ya, akhir Februari itu mereka sekolah sudah diliburkan. oke. Jadi saya akan mencoba membawa mereka untuk mengingat kembali bahwa
kalian pun juga merasakan musim tersebut. Bahwa Ya, ingat nggak, betul. kalian tuh nggak bisa jalan-jalan, kalian nggak bisa pergi Oke. keluar rumah dan yang lain-lain Ah, gitu. Nah dari wah. situ saya mungkin lebih kepada menekankan kembali apa sih yang kita lakukan selama kita di rumah pada waktu itu. Oh, apa yang kita lakukan selama kita di rumah dan apa yang kita pelajari ya? Iya, jadi kayak kita membangun waktu bersama, family Yes, time, kan sesuatu kan yang boleh dibilang kan tidak jarang terjadi. betul. Banyak sekali orang, ya saya consider ini sebagai jokes lah di Instagram itu kan Ya, banyak orang bisa apa ya posting sesuatu yang gue nggak sabar nih nunggu nganterin anak-anak ke sekolah, iya, ya iya, kan? iya. Yang Iya, ada iya, iya. ada tuh videonya yang ceritanya anaknya Iya, iya. dilempar dari mobil saking Iya, bosen ya kan. Nah, iya, iya, cuman iya. mungkin take the time atau ambil waktu seperti sekarang ini untuk benar-benar uh, lu treasure lah this moment Oke. gitu. Hmm. Oh iya iya. Jadi sebenarnya ini waktu anak-anak juga nggak bisa alasan ya kan karena banyak anak-anak tuh yang bilang dulu, aduh mama papa nggak punya waktu untuk aku, ya kan terlalu Ya, sibuk kerja. Nah ini sekarang diciptakan sekarang situasi seperti ini, ah udah nggak ada alasan betul. lagi ya. Dua sisi nggak Nah, punya alasan, bro. oh iya iya iya. Iya benar 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 benar. Nggak bisa ya, nggak bisa alasan Dua-duanya lagi udah nih nggak ya. bisa. Iya, Udah nggak bisa. Jadi ya thanks God juga ya diberikan kesempatan betul. untuk bisa berkumpul bersama keluarga sepanjang hari, sepanjang Sepanjang waktu hari, ya. sepanjang minggu, sepanjang bulan. Wah. Sebenarnya istri paling puyeng tuh ya kemarin ya. Ini masaknya pagi, siang, sore apalagi ya. Ya betul juga. Karena Ya. karena kalau kalau gue harus ke kantor itu ada waktu yang, aduh pulangnya siangan aja deh gitu. Ah. Di mumpung kan. Iya iya benar benar benar. Nah, oke buat teman-teman semua yang baru gabung, join ya, bisa komen, tanya-tanya pertanyaan ya. Ini saya mau nyapa dulu nih. Halo Aldo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aldo. Ya dari Wah. ya Kak Monica juga nih ya, banyak juga nih. Dari Alvira Raja Guguk juga. Nah, langsung lanjut lagi kita ya. Jadi Hmm. teman-teman semua yang mau tanya bisa langsung tanya apapun ya. Nanti ini kita akan post di Instagram feed, ya, di Instagram TV, di Facebook. Biasanya kita iklankan juga di Facebook dan juga kita akan post di YouTube ya. Biasanya yang kita Hmm. iklankan tuh di Facebook. Oke. Nah, oke. Nah, menurut Ko Mario nih kan ini adalah cerita-cerita yang bisa kita ceritakan bagaimana kita punya quality time, bagaimana kita melakukan sesuatu hal baru di rumah kepada Ya, anak-anak cucu kita nantinya kan. Nah, ya. nah pertanyaannya adalah kalau ada beberapa orang kan yang nggak seberuntung kita, Hmm. bagaimana orang tersebut memiliki dampak yang sangat besar atau di salah satu keluarganya juga ada yang meninggal. Nah, bagaimana nih dengan orang lain yang sebenarnya nggak bisa melewati situasi pandemi ini? Hmm. Mungkin bukan bukan advice atau bukan nasihat yang saya ingin berikan, Yes, tetapi lebih kepada sikap hati kali ya. oke, Jangan kehilangan harapan, oke. bahwa harapan itu selalu ada. Jadi tinggal kita terus giat. Kita nantikan harapan tersebut, mau harapan dalam bentuk kesempatan atau apapun. Yang penting jangan menyerah. Karena di Hmm, balik itu ada sebuah harapan yang selalu ada. ya, Gitu. Karena wow, saya nggak bisa bilang kalau ini nasihat ya, karena nasihat itu ya, saya tidak dalam posisi untuk apa ya, tidak dalam posisi untuk memahami situasi orang-orang. Tapi hmm, mungkin saya bisa sampaikan sikap hati kita itu penting, jangan pernah kita kehilangan harapan. hmm, Apapun itu. mantap. Ya kebanyakan orang langsung menggurui, ini kamu harus gini 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 gini, padahal dia nggak tahu situasi orang tersebut kayak gimana Iya. ya. Saya Wah nggak itu mantap. kalau masuk ke sana kan kasarnya kita ada pepatah Ya, you never, apa ya you never understand how to fit the person into their shoes gitu loh. Kita nggak pernah tahu oh ya bagaimana ya ya. kita itu bisa masuk ke dalam sepatu mereka atau jalan dalam sepatu mereka. Karena kehidupan setiap orang itu kan unik. Hmm, betul betul betul. Jadi Beda-beda ya. beda-beda. Apa yang Belum tentu membuat mereka, ya belum tentu gimana? kalau kita ada di sepatu mereka ya kita juga belum tentu bisa lewatin itu. Betul ya? Betul, betul. Iya Tapi iya kan iya iya. ada orang-orang yang bisa memberikan
apa yang mengingatkan, yang saling mendukung, saling Ya. menguatkan. Nah, itu penting tuh, Bro. Oh, benar benar benar. Harus ada Ya. yang mengencourage, harus punya Harus komunitas ada, berarti ya. harus ada komunitas. Ah, iya benar benar benar. Komunitas apalah, kesamaan hobi, pekerjaan, apapun itu. Penting ada komunitas Hmm. kecil yang kita Ya. bisa apa ya, sharing kehidupan. Oke, oke. Berbagi lah ya. Berbagi dong. Kita Wah, sendiri-sendiri work from home, lu naik berapa kilo? naik. Belum tahu nih, belum timbang sih. Kayaknya sih naik Gue sih tiga nggak berani. kilo ya. Ya, tapi Nah, jangan, ah, itu sih yang saya ah. bisa katakan. Kenapa? Sorry. Itu yang saya bisa katakan, jangan kehilangan harapan. Oh iya benar 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 benar. Nah, Ko Mario, jadi setelah lewati apa sih yang mau dilakukan ya Mm-mm. setelah hal pertama lah ya, hal pertama dan benar-benar pengen saya lakukan nih setelah pandemi ini selesai. Hal pertama, Kita, iya waduh, kita pengen tahu. gue kebanyakan bikin janji sama orang. Oke. Kalau ada orang-orang yang melihat, sorry gue bukan memprioritaskan satu dua tiga, tapi pergi makan rame-rame kali ya. Oke, oke. Ya, ada, gue janji makan seafood rame-rame, gue janji makan bakmi rame-rame, gue janji Ya, makan steak rame-rame, janji apa lagi ya? Banyak bro. Tapi yang banyak pasti ya. pergi rame-rame gitu. Wah, dan pastinya ketika kita selesai pandemik ini, kita kumpul sama teman-teman kita, kita akan cerita juga ya tentang apa yang kita alamin sebelum-sebelumnya ya. Betul. Tapi yang Wah, paling menarik ya Yan dari hal ini ya, adalah cara kita melihat kehidupan dari hmm, kacamata sekarang ya, dari perspektif kita saat ini, melihat ya, ke belakang itu udah berbeda sekali. oke, Kayak lebih contoh menghargai ya. misalkan, terus terang gue pun lebih menghargai. Karena kalau dulu itu Oke, kita ngelihatnya bahwa besok juga bisa ketemu. iya iya Masih ada, benar-benar, minggu depan juga pasti ketemu. betul Kerja betul betul, pun pasti ketemu. Nyatanya benar-benar, kita nggak ketemu berapa lama? lama banget, Lama hampir banget. udah hampir satu bulan lebih ya, hampir ya, Ada kali. hampir ya, Ada loh. Ya ada, kita work from home aja udah berapa lama? ya udah hampir jalan satu bulan. Iya. Udah 3 minggu lah, 3 mingguan lebih. Betul. Jadi itu Iya. perspektif yang menurut saya merubah cara melihat saya, cara saya melihat kehidupan. Bahwa Oke. cara kita menghidupi atau melihat yang lalu-lalu itu, wah banyak sekali yang we take things for granted. Iya. Hmm. Besok aja lah kalau ketemu. Nah gitu-gitu terus Betul, kan. betul. Nggak Kita enak lah. jadi kita jadi tahu ya betapa rindunya kita berkumpul sama komunitas. Oh, ternyata teman kita nih kita senang ya ketika ketemu ngobrol sama Iya, teman-teman kita. Kita baru tahu merasakan ketika kita iya, benar-benar nggak betul. bisa kemana-mana. Betul. Kita Betul ya? menghargai keberadaan mereka itu nilainya udah jauh lah. Kalau dulu Hmm. mungkin kita taruh mereka itu, keberadaan mereka dalam hidup kita itu cuma di sini. Sekarang kita ngeliat, oh ternyata tuh keberadaan mereka itu penting loh dalam hidup gue. Wah, iya benar-benar. Setuju itu benar-benar Jadi benar. Ya. ini ngobrol santai kagak santai nih bawaannya. Wah, ini santai, santai kok, santai, tenang aja. Itu kan tadi ditanya mau kemana, ternyata mau makan apa, seafood ya Oh kan? sih, banyak bro, banyak 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 banyak. ya, Mm-mm. apa aja seafood, bakmi, bakmi Bangka, Duta pisang pun gue makan, nggak suka pisang sekalipun bro. endorse Hal, gratis. hal yang baru, gue makan duta Ya, pisang. Nah itu kan wah. well gitu. Jadi buat temen-temen nih yang mau cobain duta pisang langsung aja komen ya. Jadi komen kalau beruntung saya pilih bisa saya kirimkan keripik pisang dari duta pisang ya. Ini Keripik free pisang sample atau paling apa nih? enak. Free ini free. Oh free sample. Oh ayo daftar tuh, free sample. Daftar yang komen terus yang dipilih. Oh Kalau komen mantap. semua Ya. bangkrut. Oke, Iya nih, iya Pak iya. Mario, harapan buat Indonesia. Ya, jadi harapan buat Indonesia di tengah situasi ini dan setelah situasi ini. Harapan saat ini seperti yang tadi saya sampaikan, jangan kita kehilangan harapan. Itu yang paling Ya, penting. betul. Berharap bahwa pemerintah kita itu mengambil kebijakan yang
bukan kebijakan yang mudah untuk diambil, tapi percaya bahwa mereka Ya, mengambil sebuah kebijakan itu yang untuk kepentingan masyarakat luas. Dan itu yang pertama pada saat ini. Harapan kedepannya adalah untuk kita dapat kembali stronger atau lebih kuat daripada kita sebelum mengalami atau pada masa pandemi saat ini. ya. Itu harapan tadi Wah. bahwa Indonesia akan lebih bersatu, akan lebih kuat karena melewati sebuah musim yang tidak mudah untuk dilewati, tapi percaya kita bisa lewatin ini. Wah, percaya kita bisa lewatin karena kita bangsa yang besar dan bangsa yang kuat Wah, tentunya. amin. Luar biasa. Nah, untuk anak-anak muda kok Mario, jadi kita biasanya kan Wih, jarak anak-anak untuk muda, oh iya, si muda juga bro. iya iya. Iya iya betul betul betul. Ya. Jadi kita ngobrol biasanya waktunya tuh di antara 30 menit sampai 1 jam. Jadi ini saya pengen tanya untuk anak-anak muda. Ya, Hmm, jadi ada saran-saran nggak nih untuk anak-anak muda? Terlebih kan Ko Mario di bidang marketplace ya kan. ya, Terus ya banyak memberkati orang juga. Jadi ada saran-saran nggak buat anak-anak milenial tentunya yang nantinya setelah saya post ini bisa hmm, nonton video ini. hmm. Kalau saya bisa kasih satu apa ya? Kalau kalau orang ngomong wejangan tuh kayak orang tua ya. Jangan, Jangan jangan, wejangan ya. Kasih jangan. apa ya bahasanya ya? Bingung ya kasih saran juga kayak orang tua ya. Iya, memang kalau orang tua ya nggak bisa bohong ya bro ya. Oh, iya. Jadi kalau saya bisa mengatakan sesuatu yang untuk mengencourage anak-anak generasi saat ini atau generasi milenial adalah jangan pernah kita menganggap hal yang kita lakukan itu hal yang kecil. Oke, Ya, hal yang jangan kita anggap. lakukan. Jangan pernah kita menganggap bahwa yang kita lakukan saat ini itu kecil atau terlalu Ya, kecil. Ya, hmm, karena sekecil apapun apa yang kita kerjakan, kalau tanpa ada peranan kalian, apapun itu tidak menjadi sesuatu yang utuh. hmm. Nangkep maksudnya ya. Jadi Nangkap, kita nangkap, itu nangkap. jangan sedikit-sedikit itu selalu melihat gue mau ngerjakan sesuatu itu yang besar. Hmm, Supaya apa you mau ngerjain yang besar? Supaya dilihat orang kah? Supaya di acknowledge orang lah, diakui atau apapun. hmm, Kadang kita itu harus mulai dari yang kecil. hmm. Nah, ketika kita mulai dari yang kecil, jangan menganggap diri kalian itu kecil. Ya, ya. Ya, karena ada tulisan yang mengatakan kalau kamu percaya atau kamu setia pada hal-hal kecil, kamu akan dipercayakan dengan hal-hal yang besar. Ah, betul. Setuju. Amin. Jadi, Nah, ini jadi diaminin. iya dong harus amin. Jadi gue mau Harus. encourage jangan berkecil hati. Ya. Berapa Hmm. lama apapun yang kalian kerjakan, how small, Ya. sebenarnya itu bukan sebuah takaran atau ukuran. Tapi Hmm. seberapa kalian berkomitmen mengerjakan hal tersebut dengan setia, dengan apa ya, dengan gigih, dengan rasa percaya diri juga, dengan rasa itu bahwa gue bisa menggunakan musim seperti ini itu untuk maju, meningkatkan diri gue. Hmm. Bukan Itu masalah kecil dan besarnya ya. betul. Wah, luar biasa. Jadi buat anak-anak muda, ya, anak-anak generasi milenial, atau saat ini Anda sedang bekerja, atau saat ini Hmm, Anda sedang melakukan usaha kecil-kecilan, ya, seperti duta pisang gitu ya, jangan pernah kita apa berkecil hati, kita berkecil hati atas apa yang kita kerjakan. lakukan, kerjakan Hmm, hari ini. Karena yang hmm. kita kerjakan hari ini, jika kita lakukan dengan setia, dengan hati yang sungguh, pastinya akan menjadi sesuatu yang Berhasil. besar, berhasil. Amin. Wah, luar biasa nih. Iya. Top Marco, top Komario Asik ya ya? Iya, buat asik ya. harusnya nih ngobras ada kopinya, ada snacknya ini ya. Iya, snacknya ya cocok yang tadi sih. Iya, ini namanya bukan ngobras, tapi kata Iya. Koplin tuh kalau Ko Franklin, obras, obrolan serius. Nih, makanya dari tadi gue bilang, nih kayaknya arahnya salah nih gitu lah. Iya, iya, iya. Tapi inilah nggak apa-apa. Jadi kan maksudnya biar apa namanya? Secara komunikasinya kita santai, tapi ada Ya. hal-hal yang memang setiap orang yang akan mendengarkan setelah ini juga Hmm. akan ada banyak orang yang akan mendengarkan itu bisa memberkati, bisa mereka merasa diberkati dan merasa Iya. dikuatkan. Karena kan pasti ada banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan encourage, ya kan, penyemangat,
ya, dan ya banyak hal lah yang Iya, bisa kita bagikan kepada mereka tentunya. betul. Ya, Semoga membantu. ya, oke, Ko Mario, thank you banget buat waktunya. Thank you Ya, juga thank you udah banget diundang. udah join nih di Ngobras edisi perdana. Terima kasih Ya, dan undang. thank you banget. Jadi, ya, jadi thank you banget buat waktu dan kesempatannya yang diberikan Sama-sama, untuk bro. ngobrol santai edisi pertama bersama Coach Tian. Nah, Mantap. the one big thing Ngobras pada malam hari ini. Banyak hal yang bisa diajarkan, tapi bijaklah dalam menentukan pembelajaran. Jangan lupa tetap terus memberi pengawasan dan pastikan Anda terus memberikan dukungan sehingga cerita ini bisa diceritakan dalam kemenangan. Mantap. Keren. Oke, thank you Ko Mario. Ya, thank you Thank you, banget Dan. buat waktunya. Sahabat Ngobras, Sama-sama. thank you. Sahabat Ngobras yang lain, thank you Yo. buat perhatian dan partisipasinya. Semoga obrolan kita dalam program Ngobras edisi perdana ini bisa bermanfaat. Saya Coach Tian. Saya Mario Timothy. Ya, kami undur diri. Sampai jumpa di episode kedua Ngobras, Ngobrol Santai for Indonesia. Bye-bye. Bye. Yeay.